untuk capai cita-cita. Berolahraga setiap hari cukup beristirahat. Minum air jernih 8 gelas, makanlah yang bergizi. Hindarkanlah minuman keras, rokok dan narkoba. Kesehatanlah modal kita untuk capai cita-cita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas hari Sabat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami boleh tiba di rumah Tuhan, menyembah Engkau, dan kami rindu untuk mendengarkan firman. Berkuasalah Kau ya Tuhan atas kami dengan Roh Kudus Tuhan, untuk dapat memberikan konsentrasi yang baik untuk merenungkan akan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pekabaran pada hari Sabat ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom dan selamat malam. Shalom, selamat malam. Saya mengucapkan shalom dan selamat malam bagi Bapak Ibu sekalian, dan juga yang live dari Zoom. Ya, saya ucapkan shalom, selamat malam, dan selamat hari Sabat. Pada malam hari Sabat yang kudus ini kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memimpin kita sepanjang minggu bekerja kita hingga tiba pada hari Sabat yang kudus ini, di mana juga kita bersyukur oleh karena ini adalah puncak atau besok ya, puncak daripada KKR jemaat Bromo ya, termasuk KKR sekolah ya, dan KKR jemaat Bromo. Dan kita bersyukur pada hari Sabat yang kudus ini, pada malam hari ini, oleh karena kita live ya di dua tempat, satu dari Zoom, satu kita boleh tatap muka ya bersama dengan jemaat Bromo, dan melalui Zoom bersama dengan umat-umat Tuhan di distrik Medan Selatan. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membawa sebuah pelajaran bagi kita tentang kesehatan ya. Firman Tuhan katakan dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Baik, sebelumnya saya mohon maaf oleh karena tidak bisa ditampilkan ya melalui screen di depan kita. Tetapi kalau kita boleh masuk melalui Zoom juga ya boleh juga, supaya kita bisa melihat sama-sama PowerPoint-nya atau screen-nya ya. Dikatakan, saudara dikasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat, dan di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Nah, kalau tubuh sudah sakit, jiwa kita juga atau pikiran kita juga apa? Ikut sakit. Ya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa berpikir apa? Berpikir jernih. Ya. Yang adanya apa? Yang ada hanya stres, yang ada hanya khawatir dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini banyak sekarang apa? Sakit penyakit yang merajalela. Apalagi di kota Medan ini. Ya, yang membuat kita khawatir, yang bahkan orang yang terkena atau yang terpapar COVID sekalipun, bukan hanya tubuhnya yang sakit, tapi apa? Tetapi jiwanya juga tergoncang, pikirannya juga ikut tergoncang. Ya. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik melalui Zoom maupun di jemaat Bromo, kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang terpapar COVID-19. Amin. Dan semoga kita tetap terhindar dari sakit penyakit ini dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan dan memakan makanan yang sehat. Karena di dalam lagu tadi dikatakan apa? Minumlah
air ya sebanyak 8 gelas. Makanlah makanan yang bergizi, bukan makanan yang apa? Makanan junk food. Ya, yang membuat tubuh kita terkontaminasi akan racun-racun yang menyebabkan penyakit. Karena firman Tuhan juga bahwa Tuhan juga mengatakan dalam kitab Kejadian bahwa makanan kita adalah makanan Eden, artinya bahwa kita harus kembali ke Eden. Ya, makan buah-buahan, sayur-sayuran ya yang berbiji, ya, kacang-kacangan. Ya, kita harus kembali ke mana? Kembali ke Eden. Tetapi oleh karena dosa telah masuk ke dalam dunia dan oleh karena manusia itu memiliki nafsu yang apa? Yang sangat tinggi, terlebih tidak bisa menahan dalam hal makanan. Nah, inilah yang dia membuat apa? Membuat manusia menjadi sakit dan umur manusia apa? Semakin singkat. Ya. Kita tahu bahwa banyak juga anak-anak yang apa? Yang terjangkit penyakit oleh karena apa? Oleh karena makan-makan sembarangan. Bahwa di pelajaran kesehatan di dalam acara KKR sepanjang minggu ini telah membahas tentang apa? Tentang jajan yang tidak baik, yang membuat anak-anak apa? Membuat anak-anak sakit, bahkan orang dewasa sekalipun yang suka jajan apa? Juga terjangkit penyakit. Ya. Artinya adalah bahwa tubuh kita, bahwa jiwa kita, ya harus apa? Harus sehat, ya, harus seimbang, ya, supaya bisa kita berpikir jernih. Nah, sekarang kita akan membahas satu pelajaran tentang yang namanya tidur sehat. Ya, kalau dikatakan tidur ini adalah jam apa? Jam di mana tubuh ini sedang istirahat, tidak beraktivitas sama sekali. Ya, tetapi apa? Tetapi kita berada di bawah sadar. Ya, tetapi apa? Tetapi kita masih bisa dibangunkan. Ya. Nah, makhluk apa saja yang mengalami yang namanya peristiwa tidur? Ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ya, bahwa manusia adalah makhluk yang apa? Makhluk yang bisa tidur. Nah, inilah dia, ya, seperti gambar ini, bahwa inilah alamiah kita sebagai manusia. Kita bisa apa? Bisa tidur. Ya, hewan juga bisa apa? Hewan juga adalah makhluk yang bisa tidur. Ya. Nah, di mana saja kita bisa tidur? Di mana saja bisa. Ya, baik dalam mobil, dalam rumah, ya, di dalam kereta api, bahkan di dalam bagasi mobil sekalipun, di mana saja kita Pak bisa tertidur. Ya, apakah kita itu sadar kita tertidur atau tidak? Apakah kita dengan sadar ke tempat tidur untuk apa? Untuk tidur? Itulah sifat alamiah daripada manusia. Ya. Nah, di mana saja bisa Pak? Bisa tidur. Tidur di mobil kah itu, ya, bahkan ketika kita di kantor, ketika kita di sekolah, ya, kita bisa apa? Bisa tidur. Ya, oleh karena kita merasakan yang namanya apa? Yang namanya mengantuk, ya. Pada akhirnya kita tidak sadar, pada akhirnya kita apa? Bisa tertidur. Atau bahkan ini yang paling penting, bahwa kita sering tidur dalam apa? Di dalam kebaktian. Ya, ketika di gereja, ya, akhirnya apa? Akhirnya mata kita sangat sekali berat. Akhirnya kita tertidur, kita tidak sadar bahwa kita apa? Bahwa kita sudah tidur. Nah, apa itu tidur? Bahwa tidur adalah keadaan istirahat alami, suatu keadaan bahwa sadar di mana seorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Ya. Menurut Potter dan Perry dikatakan, tidur merupakan proses fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lebih lama dan dari keterjagaan. Ya. Nah, jadi tidur ini terbagi 3 bagian, ya. Tidur malam, tidur siang, atau tidur spontan. Ya, jadi kalau tidur malam itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai manusia, ya, bahwa tubuh kita apa? akan beristirahat ketika kita sudah bekerja atau bertugas sepanjang hari itu.
Ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, baik secara jasmani maupun apa? Maupun rohani, supaya kita tidak sakit. Nah, yang kedua adalah tidur siang. Nah, apalagi adalah untuk anak-anak ini sangat penting. Ya, untuk memberikan apa? Untuk memberikan sangat perkembangan kepada anak. Ya, baik perkembangan secara fisik, ya, baik perkembangan secara apa? Secara mental. Ya, oleh karena apa? Oleh karena anak-anak ini sangat membutuhkan apa? Yang namanya butuh banyak tidur. Ya, agar apa? Agar pertumbuhan dan perkembangannya baik secara fisik, mental, spiritual boleh bertumbuh dengan seimbang. Yang ketiga adalah tidur spontan. Nah, ini seperti tadi yang saya katakan, tidur contohnya dalam kebaktian, tidur di mobil. Ya, oleh karena mengantuk di mana saja bisa apa? Bisa tidur atau ngantuk waktu rapat, ya bisa saja. Itulah yang dikatakan dengan apa? Tidur spontan, yaitu tidur yang tidak direncanakan dengan baik dari segi waktu maupun apa? Maupun tempat. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa kita ini harus hati-hati kalau kita kurang tidur. Ya, kenapa dikatakan kita jangan kurang tidur? Apa dampak daripada yang kurang tidur ini? Yang pertama adalah obesitas. Ya, jadi kalau kita kurang tidur, kalau kita tubuh kita ini kurang dari istirahatnya, ya pada akhirnya itu bisa mengakibatkan dikatakan obesitas, bahwa ada lemak berlebih dalam tubuh kita. Ya, akhirnya tubuh kita cepat menyimpan lemak di dalam tubuh kita yang membuat kita cepat apa? Cepat gemuk. Ya, yang kedua adalah melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, orang yang tidur tidak teratur, bahwa orang ini apa? Sering mengalami yang namanya sakit. Ya, mengalami yang namanya sakit, baik itu demam, itu flu, batuk dan lain sebagainya. Ya, sakit kepala. Ya, pada akhirnya apa? Pada akhirnya tubuh kita akan menjadi drop. Sering begadang tak hanya merusak sel otak, melainkan juga menghancurkan sel darah putih yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih kita yang seharusnya menjaga kekebalan tubuh kita, kenapa? Dikatakan akan rusak. Akhirnya tidak ada yang menjaga kekebalan tubuh kita karena apa? Sel darah putih kita sudah rusak. Ya, yang ketiga adalah mengganggu jam biologis tubuh. Ya, ketika seorang sudah terbiasa tidur larut malam, jam tubuh mereka lama-kelamaan akan menyesuaikan dengan begitu. Mereka akan lebih sulit untuk tidur lebih awal. Nah, jadi kalau kita biasakan tidur apa? Tidur larut malam, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita akan apa? Kita akan tidak bisa tidur pada akhirnya. Pada akhirnya kita akan mengalami yang namanya insomnia. Penyakit insomnia ini adalah penyakit seseorang yang apa? Yang susah tidur, yang tidak bisa tidur. Ya, maunya terjaga terus. Ya, nah inilah dia efek daripada kurang tidur tadi. Nah, keempat adalah penyakit jantung. Ya, oleh karena orang yang tidak tidur dengan teratur ini, mereka rentan terhadap penyakit jantung. Ya, oleh karena saraf-saraf mereka sudah apa? Saraf-saraf mereka menjadi tegang, pada akhirnya jantung itu apa? Akan terpacu semakin kuat atau semakin apa? Atau juga semakin melemah, pada akhirnya akan mengakibatkan serangan jantung. Nah, yang kelima adalah bisa mengakibatkan yang namanya diabetes. Nah, diabetes itu adalah kadar gula darah kita kan apa? Akan meningkat. Di dalam tubuh kita ada yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin inilah yang berfungsi untuk menjaga atau menstabilkan gula darah dalam tubuh manusia. Nah, itu sebabnya bahwa orang yang mengalami diabetes ini, mereka akan apa? Menyuntikkan insulin. Ya, supaya terjaga gula darahnya. Orang yang diabetes ini sangat apa? Sangat susah untuk apa? Untuk sembuh. Oleh karena hormon insulin dalam tubuhnya telah rusak, tidak ada yang mengkontrol, sehingga mengakibatkan diabetes dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan penyakit yang namanya penyakit komplikasi.
dapat merembes ke ginjal, dapat merembes ke usus dan ke organ tubuh yang lainnya. Hati-hati. Ya, yang kedua adalah stroke. Kenapa? Oleh karena stroke ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan saraf. Jadi kalau saraf itu sudah apa? Saraf itu sudah tegang dan pada akhirnya akan rusak bahkan putus, maka terjadilah yang namanya stroke. Ya, bahwa saraf-saraf dalam otak kita, saraf dalam tubuh kita dengan apa? Akan terputus dan pada akhirnya kita akan menjadi lumpuh atau tangan kita mati sebelah, ya, bibir kita akan menjadi apa? Akan menjadi bergeser dan lain sebagainya. Kaki kita atau bahkan tubuh kita secara keseluruhan tidak bisa bergerak oleh karena kekurangan tidur tadi. Nah, yang itu adalah tekanan darah tinggi, hypertensi. Ya, tensi normal daripada manusia adalah 110 sampai 120. Itulah tensi yang apa? Tensi manusia yang normal. Di atas 130, maka itu kan apa? Itu sudah namanya akibatkan apa? Darah tinggi. Nah, kalau sudah darah tinggi, ini akan merembes kepada apa? Merembes kepada jantung, merembes kepada saraf. Ya, pada akhirnya akan mengakibatkan penyakit yang sangat berbahaya bahkan mematikan. Yang kedelapan, sakit kepala. Ya, kalau kita lihat orang yang kurang tidur pasti apa? Aduh, sakit kepalaku. Dari malam aku apa? Aku kurang tidur. Dari malam aku hanya tidur 4 jam. Akhirnya apa? Sakit kepala. Dan kesembilan adalah melemahkan sistem saraf manusia. Ya. Nah, tetapi ada juga yang menarik bahwa ada juga orang yang kelebihan tidur. Ya, maunya tidur aja. Ya, di rumah pagi-pagi tidur aja. Bangun jam 9 lah. Ya, tidak bergerak. Ya, pada akhirnya tubuhnya hanya ingin apa? Ingin rebahan, tidur dan lain sebagainya. Ini juga apa? Sangat berbahaya, bisa mengakibatkan yang namanya juga diabetes. Ya, apalagi orang yang setelah makan pagi, pada akhirnya dia tidur lagi. Nah, di situ dia apa? Di situ dia gula darah akan apa? Akan meningkat. Pada akhirnya kalau itu dilakukan terus-menerus, pada akhirnya akan mengakibatkan penyakit diabetes. Yang kedua adalah penyakit obesitas, ya, atau kegemukan. Penelitian menunjukkan mereka yang tidur selama 9 sampai 10 jam tiap malam, 21% lebih mungkin mengalami obesitas daripada mereka yang hanya tidur selama 7 sampai 8 jam. Ya, penyakit jantung, ya, ini juga bisa diakibatkan oleh karena kita kelebihan tidur. Ya, sakit kepala, nyeri punggung, orang yang selalu rebahan tidak ada bergerak sama sekali atau jarang bergerak, maka punggungnya akan apa? Akan terasa nyeri, sakit punggung, ya. Bahkan kita susah untuk apa? Untuk bergerak. Nah, dan inilah yang paling parah mengakibatkan apa? Kematian. Orang yang kelebihan tidur, orang yang kekurangan tidur akan apa? Akan mengakibatkan, pada akhirnya kalau penyakit itu akan terus datang terus menerus, pada akhirnya akan mengakibatkan kematian. Nah, waktu yang terbaik untuk tidur adalah bahwa untuk anak-anak balita umur 3 sampai 6 tahun, ya, harus tidur paling tidak 10 sampai 12 jam per hari. Nah, perhatikan ini anak-anak, ya, apalagi seperti Gaby. Berapa umur Gaby? Ada 6 tahun, 7 tahun, ya. Gaby harus tidur paling tidak 10 sampai 12 jam, ya, per hari. Ya, tidak boleh lebih dari situ, tidak boleh kurang dari situ. Ya, anak usia 7 sampai 9 tahun, ya, seumuran si Kesia, ya, mereka harus tidur 9 sampai 12 jam per hari. Supaya apa? Supaya tumbuh kembangnya menjadi normal dan tidak sakit. Anak usia 12 sampai 18 tahun, seumuran gospel, ya, harus tidur paling tidak 8 sampai 9 jam per hari. Ya. Martin berapa umurnya? 18. 14. Nah, 14. Nah, Martin dikatakan harus tidur paling tidak 8 sampai 9 jam. Jangan begadang. Ya. Jangan tidur di atas jam 10. Ya, jangan.
Dan orang dewasa seperti saya, seperti Pak Malik, seperti Bentang Purba, paling tidak tidur 7 sampai 8 jam per hari. Ya, itu normalnya. Ya, supaya kita mendapatkan tubuh yang sehat. Apa manfaatnya? Ya, untuk mencegah stres, untuk mencegah tekanan dalam kehidupan kita. Mencegah apa? Mencegah yang namanya depresi. Tidak ada stres oleh karena sakit, tidak ada stres oleh karena apa? Oleh karena pekerjaan. Yang itu dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Di lain kita mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bahwa tidur dengan teratur ini juga dapat akan meningkatkan apa? Sistem kekebalan tubuh. Ya, bahwa dikatakan bahwa ada hormon dalam tubuh kita yang akan diproduksi, dikatakan hormon melatonin. Ya, hormon ini adalah antioksidan alami yang sangat kuat dalam melawan radikal bebas dan serangan penyakit, baik itu virus, baik itu apa, baik itu bakteri dan lain sebagainya. Ya, mencegah hipertensi dan serangan jantung. Ya, bahwa tensi kita kenapa? Akan normal. Ya, mencegah kanker, menjaga sistem pencernaan. Ya, jadi anak-anak yang sering mencret dan lain sebagainya itu perhatikan. Ya, apa penyebabnya? Apakah karena makanan atau bahkan kekurangan atau kelebihan tidur? Ya, menjaga kadar gula darah kita agar normal, meningkatkan kemampuan otak. Ya, menjaga berat badan kita agar apa? Agar tidak berlebih atau tidak kurang, ya, agar kita menjadi orang yang energik dan kuat. Mencegah penuaan dini, ya. Ada juga anak-anak remaja, baru anak-anak remaja ini juga sudah apa? Sudah mengkerut, sudah kering sekali, ya, macam orang yang apa? Orang yang sudah tua padahal masih remaja. Inilah oleh karena apa? Oleh karena kekurangan atau kelebihan tidur tadi, atau tidak makan dengan teratur. Tetapi kalau kita menjaga tubuh kita dengan tidur teratur, maka akan mencegah namanya penuaan dini. Ya, tubuh kita atau wajah kita kan apa? Akan tetap berseri. Nah, itulah dia yang menjadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya kesehatan dan tidur sehat, ya, sama seperti Yohanes katakan apa? Aku berdoa supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu sehat saja. Baik kita sehat secara jasmani, baik kita sehat secara apa? Secara rohani, jiwa kita akan apa? Akan tetap sehat. Dan mari kita praktekkan yang baik, tidur sehat, tidur teratur agar kita dapat memuliakan nama Tuhan melalui tubuh kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bagi kita semuanya, malam hari ini kita sangat berbahagia karena Tuhan selalu hadir dan Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Malam hari ini malam yang keempat, kita akan belajar dari malam ke malam pengharapan di masa kesukaran. Ya, siapa kita di sini yang tidak mengalami kesukaran, permasalahan? Pasti kita punya masing-masing, walaupun problem yang kita hadapi berbeda-beda. Baik, orang yang menghadapi persoalan, dia tidak bersuka cita. Tapi ketika bebannya itu, persoalannya itu diserahkan sama Tuhan, maka dia akan mengalami sukacita. Ya, di Alkitab ada Kain dan Habel. Ya, ketika Kain melakukan pelanggaran dosa, oleh karena membunuh adiknya Habel, dia susah, hatinya susah. Dia selalu kejar-kejar merasa bersalah. Dia juga takut, ya, dibunuh atau mungkin dia dilihat oleh orang lain. Artinya tidak tenang, ya, artinya tidak bersukacita. Ada kesukaran yang dihadapi, tapi yang masalahnya Kain tidak bertobat, tidak datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Tuhan datang, Kain, di mana adikmu Habel? Apakah menjaga adikmu? Itulah Kain yang seharusnya Tuhan, saya sudah bersalah. Jadi dosa juga membuat kita mengalami kesukaran dalam kehidupan kita, tidak bersukacita.
Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan di sorga. Amin. Iya. Para pemirsa juga tentu di sorga. Kenapa? Dunia ini hanya tempat kita sementara, penuh dengan kesukaran kesusahan. Dan Tuhan katakan pada akhir zaman, pada masa terakhir, masa akhir, kesukaran akan bertambah-tambah. Karena kita tidak sanggup menghadapi kesukaran itu kalau tidak bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam buku Matius pasal 7 ayat 21 dan 23, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di sorga. Pada hari terakhir orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, menjalankan mujizat demi nama-Mu? Tapi pada waktu itu aku berterus terang kata Tuhan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku sekalian berbuat kejahatan. Jadi kalau kita mau ke surga, kita harus melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika kita melakukan kehendak Bapa di surga, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan angkat di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, maka kita akan mengalami merasa jauh dari Tuhan, merasa Tuhan yang tidak mengenal. Seorang anak melakukan perintah orang tuanya senang, dia pun senang. Tapi seorang anak tidak melakukan perintah orang tuanya, dia pun sedih, orang tua pun sedih. Begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan aturan, dan ini sudah kita pelajari malam sebelumnya, agar kita semakin terhindar dari kesukaran. Ikuti saja aturan pemerintah, aturan di gereja, aturan di organisasi, terlebih aturan Tuhan. Kita harus ikuti. Selama kita berjalan di rel aturan itu, maka kesukaran dari kita lebih kecil. Tapi kalau kita melawan peraturan, maka kita mengalami kesukaran. Melawan perintah Tuhan, kita mengalami kesukaran. Kita merasa kita tidak merasakan kasih Tuhan. Jadi oleh karena itu, di dalam kehidupan kita ini, kita harus benar-benar beribadah kepada Tuhan, benar-benar datang kepada Tuhan, benar-benar kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita katakan saya percaya kepada Tuhan, tapi tidak melakukan perintahnya, dalam Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi kita harus lakukan perintah Tuhan, kita harus turut perintah Tuhan, kita harus lebih taat kepada Tuhan. Jadi sebagai dikasih di Tuhan, di dalam kehidupan kita ini ada hari-hari, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tetapi di hari-hari itu ada di sana keistimewaan. Ada keistimewaan. Tuhan menciptakan manusia bukan robot. Tuhan menginginkan kita perlu istirahat. Tadi kita sudah belajar tidur. Perlu istirahat. Istirahat ini bukan hanya istirahat fisik, tapi istirahat bebas. Istirahat dari kesibukan pekerjaan dunia. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Maka Keluaran 28, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Dialah sumber berkat, dialah sumber kesehatan, dialah sumber kehidupan, dialah sumber keselamatan, dan dialah yang selalu menolong kita dalam setiap kesukaran, dan dia pemilik alam semesta ini. Jadi kita dipanggil datang kepada Tuhan, sisihkan satu hari kita dapat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita bisa, maka satu hari disitulah berdoa, dicas kembali, disedangkan kembali kepada kita dari keletihan, stres, beban yang kita hadapi. Keluaran 28 sampai 11, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau kerja dan melakukan segala pekerjaan.
sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing di tempat kediamanmu. Jadi Tuhan ingin agar kita mengingat pencipta. Tuhan ingin agar kita datang dalam hari kita bekerja sibuk lebih banyak persoalan. Satu hari kita tinggalkan bebas itu, kita datang kepada Tuhan, kita bersetuju bertemu dengan Tuhan. Harus kita tinggalkan segala persoalan kita ini. Karena yang hari namanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut dan segala isi, dan Dia berdiri pada hari itu. Baik, jadi itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu. Dia menyucikannya, ya. Dia memutuskan hari ini. Jadi ada beda dengan yang lain. Allah memberkati orangnya, Allah memberkati hari ini. Allah berhenti bukan karena Dia lebih supaya kita boleh mengikuti keteladanan Yesus. Dia juga memutuskan hari ini, memutuskan orangnya memelihara hari ini. Jadi luar biasa. Begitu baiknya Tuhan itu. Dia tidak ingin kita terus bekerja. Dia tidak ingin kita terus hidup di dalam kesusahan, penderitaan. Kita mau agar meninggalkan itu. Satu hari kita berdoa, beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, hari Sabat, hari ke-7, ya, hari Sabat atau hari Sabtu, hari ke-7, ya. Itulah menurut Alkitab. Karena hari Jumat hari persiapan, ya, hari Sabtu adalah hari Sabat dan hari pertama Minggu. Dalam peristiwa pada pada hari pertama Minggu, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, menengok kubur Yesus saat itu Yesus bangkit dari kematian. Ya, jadi Minggu pertama Sabtu hari ke-7. Hari ke-7 adalah Sabtu, adalah hari ke-7 di dalam minggu. Jadi setan tidak senang kita beribadah sepanjang hari. Dia buat usaha dalam Daniel 7 ayat 25. Dia buat usaha melalui manusia, melalui agennya. Dalam Daniel 7 ayat 25 dikatakan ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Diubah waktu, diubah hukum itu. 10 hukum Tuhan diubah-ubah. Padahal hukum itu diberikan untuk kebahagiaan kita. Hukum itu diberikan untuk menuntun dalam kehidupan kita, supaya kita bisa sampai ke surga. Hukum itu diberikan penuntun bagi kita, lampu bagi kita, untuk menerangi jalan kita, sebagai cermin bagi kita. Apakah kita jauh dari Tuhan? Apakah kita berdosa? Oh, kalau berdosa kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Jadi saya berusaha ini mengubah itu, ya, mengubah hari ke-7 menjadi hari pertama. Pertanyaannya, kita orang Kristen kah? Amin. Amin. Iya. Apakah kita orang Kristen? Iya. Artinya Kristen itu apa? Pengikut Kristus. Ya. Pertanyaannya, apakah kebiasaan Yesus? Apakah kebiasaan Yesus beribadah? Lukas 4:16. Ia datang ke Nazaret, ini Yesus, ke tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, ya, menurut kebiasaan Yesus memelihara sabat. Yesus datang beribadah. Jadi kebiasaan Tuhan hanya sekali. Setiap sabat Yesus datang beribadah. Yesus memelihara sabat. Tentu karena Yesus yang kita percayai sebagai penuntun dalam hidup kita juga mengikuti ini. Tuhan menciptakan dunia ini, ya, dunia yang penuh dengan dosa ini. Dia ingin agar kita diberikan kembali, ya, agar kita diberikan. Sabat itu menjadi tanda peringatan. Yesaya 20:20, kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa aku adalah Tuhan Allah. Jadi Sabat adalah tanda peringatan. Penciptaan dunia ini selama 6 hari, Allah berhenti, Allah meneruskan, Allah memberkati hari ini di hari yang ke-7. Jadi
Anda. Tahu bahwa kita adalah umat Allah dan Allah yang menciptakan dunia. Pertanyaan berikutnya, ya, di surga hari apa kita beribadah? Ya, di surga hari apa kita beribadah? Dalam buku Yesaya 66 ayat 23, ya, Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Baik, sabat, maka seluruh umat manusia datang untuk menyembah di hadapanku. Jadi, saudara kasih Tuhan, di sana juga setiap sahabat kita beribadah. Bapak Ibu, sahabat diberikan untuk siapa? Apakah orang-orang tertentu? Tidak. Dalam Markus 2 ayat 27, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Sabat diberikan untuk manusia, untuk kita, untuk kebahagiaan kita. Jadi saudara dikasihi Tuhan, Sabat adalah hari Tuhan. Sabat adalah hari berkat. Ketika kita susah, ketika kita bergumul, tinggalkan semua beban ini hari ini. Fokuskan perhatian kita hanya untuk bersekutu, beribadah. Amin. Ya, baik. Sedikit lagi pelajaran kita malam hari ini. Tuhan memanggil kita. Ikutilah aturan. Ikutilah penuntun yang diberikan oleh Tuhan. Yesus menyuruh kita ikutilah Alkitab. Ikutilah firman Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita diselamatkan, supaya kita bersukacita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Apa itu berikutnya adalah baptisan. Baptisan adalah penting. Baptisan adalah penting. Dalam Yohanes 3:5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air, dilahirkan dari roh, bertobat. Dilahirkan dari air dan bertobat, kita akan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Siapa yang percaya dalam Markus 16:4 dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya dihukum. Jadi dibaptis, percaya akan diselamatkan. Baptisan yang benar adalah baptisan sesuai dengan Alkitab. Bagaimana rupanya baptisan sesuai dengan Alkitab? Sama seperti Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Artinya dibenamkan. Artinya apa? Basah semua, dicelupkan. Itu lambang kematian kita dari dosa. Dan setelah kita bangkit kembali, artinya apa? Kita akan dibangkitkan. Kita akan diberikan Tuhan pengharapan kehidupan kekal. Dosa-dosa kita diampuni, kita lahir baru, kita hidup berjalan dengan Tuhan. Ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Seharusnya Yesus tidak perlu dibaptis, tapi dia tunjukkan itu untuk menjadi teladan. Kenapa? Dia tidak berdosa, tinggal di dunia berdosa, tapi dia tidak berdosa. Tapi dia lakukan itu. Apalagi kita manusia berdosa, maka kita harus lakukan itu. Ya. Jadi, ya baptisan itu sekali dengan baptisan Islam. Tapi setelah itu apa? Kita mengikuti namanya perjamuan kudus. Itulah baptisan kecil untuk pengampunan dosa-dosa itu. Walaupun banyak metode-metode baptisan, tapi baptisan yang benarlah baptisan sama seperti Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Kenapa terjadi perubahan baptisan? Life in Christ tahun 1951 halaman 133. Kita jangan lupa bahwa baptisan baik
hanya menjadi umum di zaman Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin pada saat itu tahun 337. Itu awal ini. Tapi kalau kita mau benar-benar mengikuti Tuhan, kita harus sama seperti Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Amin. Iya. Baik. Kalau kita katakan tidak banyak, baptisan satu, iman kita satu, Tuhan kita satu. Yesus Kristus, iman kita satu, baptisan satu, tidak banyak. Dengan kata lain, tidak perlu kita melihat yang lain-lain. Kalau mau percaya Alkitab, percaya Yesus, ikuti teladan Yesus. Jadi ketika kita dibaptiskan, inilah pengampunan dosa-dosa kita masa lalu kita dikuburkan. Kita akan bangkit kembali, lahir baru. Baik, sebelum kita berdoa, apa yang terjadi di dunia ini sudah dikasih itu. Dunia ini semakin banyak kesusahan. Dalam Yesaya 51 dikatakan, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah rusak. Jadi Yesaya melihat langit ini akan lenyap dan bumi ini memburuk seperti pakaian apa? Pakaian yang sudah rusak, pakaian yang sudah tua. Jadi dunia kita ini penuh dengan dosa. Suatu saat akan diperbaharui. Jadi kalau diperbaharui, siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang masuk ke sana? Siapa yang percaya dibaptis? Siapa yang menuruti hukum Allah? Itulah yang diselamatkan. Dunia ini hanya sementara. Kita lihat sekarang, setiap hari kita dengarkan berita kematian, duka cita, di mana duka cita, turut berduka cita, turut berduka cita. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, mau mati, mau hidup, yang penting kita sudah di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, kita akan diselamatkan. Amin. Ya, jadi untuk itu dunia ini suatu saat akan berakhir, digantikan dengan dunia baru yang tidak ada dosa lagi. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini di bumi, dalam Lukas 21 ayat 5, di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Sekarang dirasakan oleh banyak orang takut, bingung. Kenapa ini? Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Jadi oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu. Tidak perlu ragu-ragu menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Isa 22:16, sekarang mengapa kau masih ragu? Bangunlah, berilah diri dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru. Jadi jangan ragu, beri diri kita dibaptis, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Jadi inilah firman Tuhan sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Tuhan mengundang kita sebelum kita berdoa. Siapakah kita di sini yang mau diselamatkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali? Kami undang kita sama-sama berdiri. Baik, terima kasih. Siapakah kita di sini yang mau mengikuti keteladanan Yesus? Dia beribadah pada hari Sabat juga, dan dia juga memberinya dibaptis. Waktu itu Yohanes membaptis. Itu baptisan dengan diselamatkan. Baiklah, kalau ada di antara kita di sini yang mau menerima baptisan, kami undang ke depan, kita berdoa bersama-sama. Begitu juga para pemirsa yang mendengarkan atau melalui YouTube. Ketika Roh Tuhan bekerja di dalam hati kita, bukalah hati kita, biarlah Roh Kudus bekerja menuntun kita kepada pengharapan dan kepada keselamatan. Baik, silakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, jiwa-jiwa yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa pada malam hari ini. Sama seperti baptis untuk pengampunan dosa. Sementara kami sudah dibaptiskan, kami boleh bermelintas pada Tuhan sejenak. Sementara ini oleh musik, mari kita berdoa. Penuh dengan kekaguman, kesabaran, kesukaan, Kristus. Tidak ada kekuatan yang sebagai kita dari kebutaan, karena kita
stres. Karena kita tidak berdaya. Karena kita jauh dalam hidup. Tapi kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan ingin memberkati. Tuhan ingin menyelamatkan. Tuhan ingin mengubah kehidupan. Mari kita berdoa.